warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nunung Lestari, PBSI Semester 1, Universitas Al-Azhar Mandar. Kali ini saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Itu-Ituing. Alkisah. Di sebuah kampung di daerah Mandar, Sulawesi Barat, ada sepasang suami istri miskin yang senantiasa hidup rukun dan bahagia. Namun, kebahagiaan mereka belum terasa lengkap karena belum memiliki anak. Untuk itu, hampir setiap malam mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami seorang anak laki-laki, walaupun bentuknya menyerupai tui-tuing. Doa sepasang suami istri tersebut. Sebulan kemudian, sang istri ternyata hamil. Alangkah bahagianya sang suami saat mengetahui hal itu. Tidak lama lagi mereka akan memiliki seorang anak yang akan menjadi penghibur di saat-saat mereka sedang kesepian. Sejak mendengar kabar gembira itu, sang suami pun semakin rajin melakukan pekerjaan sehari-harinya, yakni maut tangga di sekitar Teluk Mandar untuk dijual. Lalu hasil penjualannya ia gunakan untuk membeli segala keperluan bayinya. Setiap malam ia selalu berdoa kepada Tuhan agar kelak istrinya melahirkan dengan selamat. Usia kandungan sang istri sudah menginjak 7 bulan lebih. Seperti halnya masyarakat Mandar lainnya, mereka pun mengadakan acara 7 bulanan yang disebut dengan nuiri secara sederhana. Mereka pun menyiapkan beberapa jenis kue yang bentuknya bulat seperti onde-onde, gogos, dan semacamnya, dengan harapan kelak sang istri melahirkan anak-anak laki-laki. Ketika memasuki awal bulan ke-10, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana yang mereka harapkan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayi mungil yang baru saja lahir menyerupai tui-tuing. Seluruh wajah dan tubuhnya diselimuti oleh sisik ikan terbang. Oleh karenanya ia diberi nama Itu-Ituing, yang berarti si ikan terbang. Pada mulanya, kedua orang tua sang bayi tidak percaya dan enggan menerima kenyataan itu. Dalam hati mereka berkata, tidak mungkin seorang manusia dapat melahirkan seekor ikan. Namun, setelah menyadari bahwa keberadaan bayi yang bersisik itu adalah permintaan mereka sendiri, akhirnya mereka pun menerima kenyataan tersebut. Dan mereka menjaga dan merawat Itu-Ituing dengan penuh kasih sayang. Dan waktu terus berjalan. Beberapa tahun kemudian, Itu-Ituing pun tumbuh dewasa. Dan ia sering ikut bersama ayahnya untuk bekerja di sekitar Teluk Mandar. Ia juga rajin membantu ibunya memasak di dapur sepulangnya dari bekerja bersama ayahnya. Tidak heran jika kedua orang tuanya semakin sayang kepadanya. Apapun permintaannya, mereka selalu berusaha untuk memenuhinya. Dan pada suatu hari, Itu-Ituing memohon kepada orang tuanya agar mencarikannya seorang pendamping hidup baginya. Tak perlu cantik, asalkan gadis itu bersedia menikah dan hidup bersamanya. Permintaan Itu-Ituing itu sangatlah berat bagi kedua orang tuanya. Merasa tidak mungkin ada orang yang sudi menerima lamarannya karena kondisi anaknya yang cacat. Tapi karena saking sayangnya kepada Itu-Ituing, mereka pun mencoba untuk melamar beberapa gadis yang ada di kampung itu. Dan setelah menaiki beberapa rumah, bukannya penghargaan ataupun penyambutan yang mereka terima, melainkan penghinaan di antara para gadis tersebut yang ada menghinanya dengan mengatakan, siapa yang sudi menikah dengan anak kalian yang menyerupai Itu-Ituing itu? Dengan perasaan sedih, kedua orang tua itu pulang ke rumahnya. Mereka pun menyampaikan berita buruk itu kepada Itu-Ituing. Apakah ayah dan ibu sudah melamar semua gadis di kampung ini? Tanya Itu-Ituing, ingin tahu. Belum, anakku.
Masih ada satu rumah yang belum kami datangi, yaitu rumah si juragan kaya di kampung ini, jawab ayahnya itu-ituing. Kenapa ayah? Bukankah dia mempunyai 6 orang gadis? Tanya si itu-ituing lagi. Benar anakku, tapi tidak mungkin kami berani melamar ke sana. Mereka adalah orang kaya raya, sementara kita orang miskin, sahut sang ibu. Tidak ibu, sebaiknya ayah dan ibu mencoba dulu melamar anak juragan itu. Nanda yakin pasti salah satu dari mereka ada yang sudi menikah denganku, desak itu-ituing kepada kedua orang tuanya. Olehnya karena didesak terus, akhirnya kedua orang tua itu yang bersedia untuk pergi melamar salah seorang anak juragan kaya itu. Sementara itu, di rumah sang juragan, keenam putri juragan tampak rukun dan bahagia, kecuali satu orang yang bernama Siti Rukaya. Siti Rukaya adalah anak ketiga dan dialah yang paling cantik di antara saudara-saudarinya. Rupanya, hal itulah yang membuat saudari-saudarinya iri hati kepadanya. Oleh karena kelima saudarinya tersebut membiarkan Siti Rukaya tinggal sendirian di kamar paling belakang, dekat dapur, dan bahkan mereka membedakinya dengan bedak arang, agar wajahnya yang cantik itu tidak terlihat oleh para pemuda di kampung mereka. Singkat cerita, kedua orang tua itu-ituing melamar putri juragan tersebut untuk itu-ituing, dan singkat cerita, Siti Rukaya pun menerima lamaran tersebut. Lalu seminggu kemudian, pernikahan itu-ituing dengan Siti Rukaya dilangsungkan secara sederhana. Sejak resmi menjadi suami istri, mereka pun meminta kepada kedua orang tua mereka untuk hidup mandiri. Akhirnya mereka pun dibuatkan sebuah rumah panggung yang cukup sederhana di atas tanah milik orang tua Siti Rukaya. Dan sejak itu yang bersama istri tercintanya tinggal di rumah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari. Sejak itu yang bersama sang istri hidup rukun dan bahagia. Dan pada suatu pagi, usai sarapan, itu-ituing berpamitan kepada istrinya untuk hendak pergi matotanga atau pergi bekerja. Dan singkat cerita, itu-ituing pulang dengan wajah yang tak seperti itu-ituing lagi. Wajahnya gagah nan rupawan. Dan begitu pula dengan Rukaya, ia kini berubah menjadi wanita yang cantik jelita. Kemudian mereka pun pergi mengunjungi rumah orang tua itu-ituing. Dan alangkah terkejutnya kedua orang tua itu-ituing ketika mengetahui bahwa lelaki gagah dan tampan itu ialah anak mereka. Dan gadis cantik itu adalah menantunya. Demikian pula ketika mereka sampai di rumah orang tua Siti Rukaya. Keluarga Siti Rukaya seakan-akan tidak percaya pada kenyataan itu, terutama kelima saudarinya. Dan mereka pun sangat menyesal karena dulu menolak pinangan itu. Namun semuanya hanya tinggal penyesalan. Entah sampai kapan kelima gadis itu terus menunggu jodoh mereka datang. Dan semenjak itu, Siti Rukaya pun hidup rukun dan bahagia bersama sang suami tercintanya.